Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Indonesia akhirnya resmi mengalami resesi ekonomi. Hal itu seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sudah 2 kali berturut-turut mengalami kontraksi. Pada kuartal 3 2020, ekonomi Indonesia minus menjadi 3,49%, melanjutkan laju ekonomi di kuartal 2 2020 yang tercatat menjadi minus 5,32%. Selain Indonesia, jumlah negara juga mengalami resesi imbas dari pandemi virus corona yang melanda hampir semua negara di dunia. Apa sih yang dimaksud resesi itu? Resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang, umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam kuartal berturut-turut. Adapun dampak dari resesi ekonomi adalah: yang pertama, adanya PHK besar-besaran. Berikut merupakan informasi yang saya peroleh dari narasumber saya yang bernama Diana. Merasakan dampak dari resesi ekonomi ini karena saya sendiri mengalami PHK dari pabrik saya karena penurunan jumlah produksi, dan ditambah lagi sangat sulit untuk mencari pekerjaan di masa pandemi seperti ini. Jadi resesi ekonomi ini sangat berdampak bagi saya sebagai seorang pekerja swasta. Yang kedua, kerugian yang dialami petani. Berikut merupakan informasi yang saya peroleh dari narasumber saya yang bernama Gianti. Apakah dampak yang Ibu rasakan akibat dari adanya resesi ekonomi ini? Dampaknya besar sekali, karena adanya dampak itu sudah kita nggak bekerja, penghasilan kurang. Kami sebagai petani, kalau mau beli pupuk mahal, susah lagi carinya. Kalau sudah menjadi sudah panen, gabahnya dijual juga lakunya sedikit. Jadi sebagai petani nggak untung gitu, karena pupuk mahal. Kalau dijual harganya murah sekali. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi resesi ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah pola konsumsi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dibanding barang-barang mewah. Yang kedua, seringlah menabung agar siap menghadapi krisis ekonomi. Yang ketiga, jangan dulu membeli barang-barang dalam jumlah besar, apalagi dengan kredit.